Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang dicurahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kaki kita menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisud dzikr. Majlis-majlis zikir. Majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang menguatkan iman kita, yang mengingatkan kita kepada akhirat, yang mengingatkan kita kepada kematian, yang mengingatkan kepada kita akan fana dan hinanya dunia, sehingga kita tidak terlena dengan fata morgana dunia. Majlis-majlis seperti inilah yang kita butuhkan agar kita mempersiapkan bekal kita menuju kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, memberikan gambaran, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa peduliku dengan dunia? Untuk apa aku tergila-gila dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang yang melakukan perjalanan, musafir, orang yang sedang berkelana, kemudian dia istirahat, singgah di bawah pohon. Ketika letihnya, lelahnya hilang, maka dia akan meninggalkan pohon tersebut, melanjutkan perjalanannya. Begitulah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita di dunia ini. Kita ini sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Kita semuanya pada dasarnya di dunia ini cuma mampir saja, seperti seorang musafir yang mampir, ya, istirahat, rehat, transit sebentar di bawah pohon. Kalau udah selesai istirahatnya, dia akan meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Dan yang namanya musafir
pasti mempersiapkan perbekalan. Kita kalau mau bepergian pasti mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan pakaian, mempersiapkan makanan, mempersiapkan uang, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan, ya. Dan yang nggak boleh ketinggalan HP sama CC-an. Kalau sekarang ya, kalau bepergian nggak boleh lupa itu. Begitu juga ma'asyiral muslimin, untuk perjalanan kita menuju kampung akhirat, kita harus mempersiapkan bekal kita. Tentu perbekalan yang perlu kita siapkan bukan perbekalan dunia, tapi bekal ilmu, bekal iman, bekal amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa." Berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang tabi'in, khalifah yang mulia, semoga Allah merahmatinya, beliau pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bitaqwa." Semua perjalanan itu pasti membutuhkan bekal. Maka berbekalah oleh kalian wahai umat manusia untuk perjalanan kalian dari dunia menuju kampung akhirat ini dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, bukan untuk suatu hal yang sia-sia. Menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang harus kita fahami bersama. Allah Subhanahu wa taala abadikan tujuan dan visi misi kehidupan tersebut dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Sebuah ayat yang sangat penting yang harus kita renungkan selalu dan selalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan kenapa kita ada di panggung dunia ini, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar makan, minum, bersenang-senang, berfoya-foya. Kalau hidup sekedar hidup, hewan juga hidup. Kita hidup untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Kita hidup untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat penting sekali untuk selalu kita ingat-ingat agar kita memiliki visi dan misi dalam hidup ini. Setiap lembaga, setiap komunitas, setiap perusahaan, setiap madrasah biasanya memiliki visi dan misi. Terus diri kita, apa visi misi hidup kita? Orang harus tahu tentang visi misi agar hidup ini terarah. Ya, banyak orang hidup tapi tidak tahu apa tujuan hidupnya. Banyak orang hidup tidak ngerti kenapa dia hidup. Makanya ya, kita perlu untuk ya memahami hal ini supaya hidup ini terarah, bukan terombang-ambing gak jelas ya kemana dia harus melangkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena
Perjalanan menuju kampung akhirat ini butuh bekal, dan di antara bekal yang paling utama adalah bekal ilmu, agar mengantarkan kita menuju surganya. Kita kalau mau perjalanan dunia saja butuh ilmu. Mau ke Jakarta misalkan butuh ilmu. Sampean kalau nggak tahu arahnya, rutenya, nyasar. Ya, kalau nggak ngerti alamatnya, rutenya, bisa kesasar, tersesat jalan. Begitu pula kalau kita tidak ngerti, nggak punya ilmu dalam perjalanan menuju kampung akhirat ini, kita akan tersesat jalan. Pengennya rute menuju surga, nyasar rute menuju neraka. Atau minimal kita akan terombang-ambing dalam kebingungan. Kemana kita harus melangkah? Kalau kita tidak mengerti arah tujuan, tidak memiliki ilmunya. Itulah kenapa Nabi SAW memberikan kabar kepada kita bahwa menuntut ilmu agama adalah jalan pintas menuju surga. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang mengantarkan kita menuju surga dan mana yang mengantarkan kita ke neraka. Mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana ketaatan dan mana kemaksiatan, mana yang halal dan mana yang haram. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, karena ilmu yang dimaksud dalam Quran dan Sunnah itu adalah ilmu agama. Ilmu yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah adalah ilmu agama. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka hendaknya kita bergembira tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar ilmu agama. Tatkala kita diberi kemudahan oleh Allah menghadiri taman-taman surga, karena itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mencintai kita, sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat tatkala dia dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Makanya tatkala kita dimudahkan oleh Allah hadir dalam majelis ilmu seperti ini, wajib bagi kita untuk bersyukur dan berusaha menjaga dan merawatnya agar nikmat seperti ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kata seorang penyair, jika kamu mendapatkan suatu nikmat, maka jagalah, rawatlah nikmat tersebut, karena kemaksiatan akan menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi kemudahan seperti ini, jangan sia-siakan. Kita sudah diberi pelajaran oleh Allah SWT selama pandemi ini, banyak majelis-majelis ilmu yang tidak bisa diwujudkan secara tatap muka. Maka selagi Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajelis ilmu, ya, jangan sia-siakan sebelum hal itu tertutup lagi bagi kita. Seorang ulama ussalaf, Khalid bin Mi'dan, pernah mengatakan,
Jika Allah Subhanahu wa taala membukakan satu pintu kebaikan untukmu, maka bersegeralah kamu untuk melakukannya, karena kamu tidak pernah tahu kapan lagi Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untukmu. Ketika kita diberi kesempatan, jangan tunda-tunda, karena kita nggak tahu apakah ada kesempatan kedua atau tidak. Bisa jadi dengan kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, kita mendapatkan suatu faedah yang bisa mengantarkan kita menuju surganya. Bisa jadi dengan kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, ya, kita menjadi ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih kuat iman kita dan menjadi sebab agar kita terhindar dari neraka. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, ya, terutama ilmu-ilmu agama yang sangat penting, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu tentang akhlak, ya, karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, dan ibadah itu selama nafas masih ada, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian, ya, datang kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 99. Finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan selesainya bulan Ramadan, bukan selesainya bulan Dzulhijjah. Finish akhir bulan Ramadan tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala, ya, setiap Ahad pertama sore insyaallah taala kita akan ada kajian, ya, program baru bersama Surabaya Mengaji di tempat yang berbarokah ini, Masjid Jami' Mekah. Kita akan mengkaji tentang buku-buku yang ditulis oleh para ulama seputar masalah tazkiyatun nufus, penyucian hati, demikian juga masalah adab dan akhlak sebagai bekal bagi kita untuk membersihkan hati kita dan sebagai bekal bagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai kajian ini dengan membahas salah satu buku yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di atau As-Si'di rahimahullahu taala, gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau memiliki sebuah manzumah, ya, syair-syair yang menarik, yang berbobot, mengingatkan kita tentang bekal perjalanan menuju kampung akhirat, ya, yang berjudul Manzumatus Sair Ilallah wad Daril Akhirah. Manzumah atau syair-syair tentang bekal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju kampung akhirat. Sebelum kita masuk pada manzumah yang beliau sampaikan, ya, kita sampaikan tentang dua hal. Yang pertama tentang penulis manzumah ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau adalah salah seorang ulama Qasim. Qasim itu di Saudi Arabia, ya, dekat dengan Riyadh, ibu kota, ya, sekitar 1 jam dari kota Riyadh, tempat kita dahulu belajar, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sana dahulu kita belajar. Syekh Ibnu Utsaimin itu mewarisi dari guru beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya. Beliau dilahirkan di Qasim pada tahun 1307 Hijriah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, subhanallah, ya, para ulama itu rata-rata yatim. Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu lahir yatim. Oleh karenanya kalau seorang yatim, ya, bukanlah itu sebagai suatu aib. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pun yatim. Ya. Namun yatim tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu agama. Beliau hafal Al-Quran pada umur 11 tahun. 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Inilah pentingnya menanamkan, mendidik anak-anak kita ya sejak kecil, sejak dini. Yang paling pertama kita tanamkan itu adalah menghafal Al-Quran. Ya, makanya para ulama dulu, Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, Imam Ahmad, ya, karena memang pendidikan dini yang paling utama itu adalah menghafal Al-Quran. Ya, istilahnya memori ini masih bagus, Pak, kalau anak kecil itu. Ya, kalau udah tua kayak kita gini, satu juz, ya, 4 tahun belum tentu hafal. Wis hafal, kakean pikiran hilang. Ya. Taib. Beliau mengambil ilmu dari para ulama sampai menjadi ulama besar yang terkenal. Beliau juga banyak memiliki karya-karya baik dalam bidang tafsir, dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, usul fikih, bahasa Arab. Jadi beliau menguasai berbagai ilmu. Di antara tafsir beliau yang paling terkenal adalah tafsir Taisirul Karimir Rahman. Ini salah satu tafsir yang terbaik dan mudah, ya. Taib, ini tentang penulis, biografi singkatnya. Yang kedua tentang isi buku ini. Buku ini seperti judulnya, yaitu tentang bekal perjalanan menuju kampung akhirat. Karena seperti tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa kita semuanya adalah musafir di dunia ini, dan semua kita butuh perbekalan menuju akhirat. Ya, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat, bukan kebahagiaan di dunia. Dunia ini hina, dunia ini fana, dunia ini sementara. Nabi SAW pernah menggambarkan dunia, ya, dengan akhirat. Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti seorang yang mencelupkan tangannya di lautan, kemudian dia menariknya. Perhatikan, hanya berapa tetes air yang nempel di jarinya. Ini kalau kita celupkan tangan kita ke laut, yang kemudian kita tarik, yang nempel di jari kita berapa? Setetes, 2 tetes. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hamparan lautan yang begitu luas. Setetes, 2 tetes, inilah dunia. Ya, sedikit, kecil, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita memahami bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang semu, yang menipu. Jadi sukses menurut Al-Quran adalah sukses menginjakkan kaki kita di surga, sukses terhindar dari neraka. Bukan sukses harta, bukan sukses tahta, bukan sukses mendapatkan wanita, bukan. Percuma kita sukses dunia, ya, harta melimpah, jabatan tinggi, mewah, tapi sejengkal tanah di surga kita tidak meraihnya. Tak ada artinya, ya, semua itu. Demikian juga ma'asyiral muslimin, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan akhirat.
kebahagiaan yang abadi, hakiki, itu kebahagiaan di surga. Dan menariknya, kebahagiaan itu kan bahasa Arabnya sa'adah. Kita tidak mendapati lafaz sa'adah dalam Al-Quran kecuali hanya dalam satu tempat, yaitu dalam surat Hud ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an khairu majdud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka berada di surga kekal selama-lamanya. Hanya dalam satu ayat ini kata kebahagiaan dalam Al-Quran menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di surga, bukan kebahagiaan di dunia. Karena akhiratlah yang abadi. Ya, adapun dunia ini, maka dunia ini hanyalah sementara. Baik, kita masuk kepada pembahasan buku ini yang hanya berisi 18 bait syair. Insyaallah 2 pertemuan kelar insyaallah. Nanti kita ganti ya materi yang lain ya, supaya nggak bosan. Baik, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Sungguh berbahagia orang-orang yang menjauhi subular roda, jalan-jalan kehinaan, wa tayammamu limanazilir ridwani, dan mereka menuju kedudukan ya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bekal yang pertama, bekal menuju kampung akhirat, bekal meraih kebahagiaan di surga. Nomor 1 adalah seorang hamba berusaha menjaga keimanannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghindari jalan-jalan kehinaan. Jalan-jalan kehinaan itu apa? Jalan-jalan kehinaan itu kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan, itu jalan-jalan kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Surat Al-An'am ayat 153. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Jadi jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sirat mufrad. Kalau yang belajar bahasa Arab ngerti ya, sirat itu mufrad, artinya satu. Makanya jalan kebenaran itu cuman satu. Fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, ikutilah, yaitu jalan Al-Quran dan hadis, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan kalian mengikuti jalan-jalan ya, jalan Allah lurus, itulah yang hendaknya kalian ikuti. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang belok-belok, jalan-jalan yang sesat, yaitu kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ini. Jadi di sana ada jalan yang lurus dan itu satu. Dan jalan-jalan kesesatan yang banyak dan itu banyak. Makanya ma'asyiral muslimin, jalan kebenaran hanya satu. Berbeda dengan kesesatan, maka memiliki beberapa jalan. Ya. Jangan tertipu, sekarang banyak slogan semua agama sama. Banyak jalan menuju surga. Semua agama baik.
Jalan Allah itu lurus cuma satu, yang dikehendaki oleh Allah SWT, yaitu Islam, jalannya Nabi dan para sahabat. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, enggak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasrani summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Ya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku lalu dia tidak beriman kepadaku kecuali dia termasuk penduduk neraka, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani. Kalau dia enggak beriman kepadaku, maka dia termasuk ya penduduk neraka. Jadi jalan kebenaran hanya satu. Siapa yang mengikutinya, maka dia akan selamat. Siapa yang tidak mengikutinya, maka dia akan ya celaka. Dahulu Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu kasafinati Nuh, man raqibaha naja, wa man lam yarkabha gharik." Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Maka kiat yang pertama, bekal yang paling utama ma'asyiral muslimin adalah kita memperkuat iman, ya, dengan menyibukkan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari jalan-jalan kesesatan. Ini kunci kebahagiaan yang pertama, bekal yang paling utama, ya, menuju kampung akhirat, iman. Siapa yang tidak mendapatkan iman, dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, kalau enggak salah ayat 97, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, karena yang pengen bahagia itu bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga ingin bahagia, baik laki-laki maupun wanita, ya, semua kita pengen bahagia. Wa huwa mu'min, syaratnya dia beriman. Ini syarat utama mendapatkan kebahagiaan adalah iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan apa? Kebahagiaan dalam kehidupannya. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas amal perbuatannya dengan yang lebih baik. Kami akan memberikan kebahagiaan di dunia dan kami akan memberikan kebahagiaan kepadanya di akhirat. Banyak orang pengen bahagia tapi nggak tahu caranya bagaimana bahagia. Ada yang mengira bahagia itu dengan ya harta, makanya yang dia kejar-kejar bagaimana caranya menumpuk harta. Ada yang mengira bahagia itu adalah dengan jabatan, tahta, kursi kepemimpinan, sehingga mati-matian ya mengejar jabatan, apapun akan dia lakukan, yang penting menang. Ada yang mengira jabatan kebahagiaan itu dengan narkoba, ya. Bahkan banyak orang yang kayaknya bahagia, para artis, ya, komedian yang kelihatannya bahagia, hidupnya tertawa, tapi ternyata sengsara karena tidak memiliki iman, karena tidak beramal saleh, sehingga kebahagiaan yang mereka tampakkan kepada publik kebahagiaan yang palsu,
kebahagiaan yang semu. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali ketika kita beriman dan beramal saleh. Ya, adapun orang-orang yang maksiat, mereka tidak akan mendapatkannya. Orang-orang yang kafir tidak akan mendapatkannya. Dahulu Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah yang zuhud, dia pernah mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma kunna fi lajaladuna alaihi bisyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Karena para raja juga pengen bahagia, cuma nggak ngerti, mereka nggak mendapatkannya. Banyak orang kaya tapi hidupnya nggak bahagia. Ya, banyak orang terkenal tapi bunuh diri. Banyak orang kelihatannya hartanya melimpah, jabatannya tinggi, tapi malah tersandung korupsi, narkoba dan sebagainya. Ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'ada. Para ahli maksiat itu dalam kegundahan, kegalauan, sekalipun mereka menampakkan kebahagiaan. Jadi pura-pura aja, bukan asli. Bahkan pelawak kadang komedian, tahu-taunya apa? Kesandung narkoba, kan banyak. Berarti itu bukan bahagia yang sesungguhnya. Bahagia yang sesungguhnya tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita harus menjaga keimanan ini. Ketika kita menjaga iman, disitulah kenikmatan, kelezatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kunna fi salasun man kunna fi wajada halawatal iman." Jika tiga hal ini ada pada seseorang, dia akan merasakan keimanan, lezatnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Tatkala Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Seorang yang mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa yakrahu an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yulqa finnar. Seorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya. Dia nggak pengen murtad lagi setelah Allah memberikan hidayah kepadanya, sebagaimana dia tidak ingin untuk dicampakkan di neraka. Kenapa? Karena dia merasakan lezatnya iman. Lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala iman sudah mengakar di dalam hati mereka, siksaan demi siksaan nggak masalah buat mereka, karena keimanan telah mengakar. Ya, lihat Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, wanita yang mati syahid pertama di dalam agama Islam. Dia ditusuk oleh Abu Jahal sampai tembus ke farjinya, tapi itu tidak membuat dia murtad dari agama Islam. Khabbab ibnul Arad, seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, disetrika punggungnya, tapi itu tidak membuat beliau murtad dari agama Islam. Bilal dipanaskan di padang pasir, di terik panas, tapi itu tidak membuat dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena kelezatan iman yang ada di dalam hati mereka. Jadi ma'asyiral muslimin, ini kalau keimanan sudah mengakar, akan merasakan kenikmatan. Kalau kita belum merasakan keimanan di dalam hati sanubari kita, berarti koreksi keimanan kita. Barangkali ada yang perlu diperbaiki, dibengkelkan. Karena iman itu pasang surut. Iman itu bertambah dan berkurang.
Iman itu kadang kuat, kadang lemah. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita semuanya harus terus berusaha mengawal, merawat keimanan ini. Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala, dan Syekhul Albani ahli hadis, bukan kelas apa ecek-ecek ya, seperti tuduhan sebagian kalangan ya. Beliau adalah ahli hadis dunia yang diakui keilmuannya ya, yang wajib bagi kita untuk menghormatinya, mencintainya, memuliakannya ya. Apabila kita tidak memiliki kecintaan kepada para ulama, apabila kita tidak memiliki kehormatan dan adab kepada para ulama, berarti kita lebih rendah daripada binatang. Kenapa demikian? Karena binatang saja, hewan saja mendoakan kebaikan Pak untuk para ulama. Kata Nabi, inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard la yusalluna ala muallimin nasal khair hatta al-huti fil bahar wa hatta an-namlati fi juhriha. Sesungguhnya Allah, para malaikat di langit, para penduduk bumi, semuanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menyebarkan ilmu, para ulama, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai semut di sarangnya, semuanya mendoakan kebaikan. Lah kalau ikan, semut aja mendoakan kebaikan untuk para ulama, ya, kok kemudian kita malah mencela ulama? Berarti malah ini apa? Ya, lebih jelek daripada binatang. Maka jangan sampai akhlak kita kepada para ulama kalah dengan binatang. Wajib bagi kita menghormati para ulama. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, Rasulullah pernah mengatakan, innal imana la yahlaqu kama yahlaqu thawb fajaddidul imana fi qulubikum. Iman itu bisa luntur seperti pakaian juga luntur. Kita kalau punya baju, ya, baju baru terus lama-kelamaan dipakai, lama-kelamaan juga luntur. Begitu pula dengan iman. Ya, dengan banyaknya fitnah-fitnah, syubhat, syahwat, terutama pada zaman kita sekarang ini, badai dan gelombang fitnah begitu dahsyat sehingga menjadikan terkikis keimanan seorang. Kalau sudah demikian, fajaddidul imana fi qulubikum. Perbaharui terus keimanan kalian. Rawat. Kalau kita punya HP, baterainya mau habis, apa yang kita lakukan? Cas. Makanya kalau punya HP terus gak bawa casesan, mau mati, bingung biasanya. Ya, bingung. Baterai mau habis, kita cas. Begitu juga iman kita ketika lemah, kita harus tingkatkan. Ya, dengan dua hal. Kita menjaga iman kita itu dengan dua hal. Yang pertama adalah menjaganya dengan melakukan sebab-sebab yang bisa menguatkan iman. Ngaji ilmu agama seperti ini, terus beribadah, sholat, puasa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang yang soleh, kan gitu. Ya, ini sebab-sebab yang bisa menguatkan iman. Yang kedua, menghindari hal-hal yang bisa menggerogoti iman. Jauhi. Berteman dengan teman-teman yang rusak, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari akhirat, cinta kepada dunia. Hindari, karena itu semuanya bisa merusak iman. Ya, ibarat seperti seorang petani. Bagaimana usaha petani supaya tanaman yang dia tanam, padi yang dia tanam berhasil? Dia akan melakukan dua hal. Satu, dia akan berusaha bagaimana tanaman ini apa? Subur. Disiram, dikasih pupuk. Kemudian yang kedua, dia akan menghilangkan segala hal yang bisa merusak.
Ya, makanya ada yang namanya apa? Penyemprotan hama, rumput-rumput liar dan sebagainya, kan gitu. Begitulah kita menjaga iman. Kita menjaga dengan melakukan sebab-sebab, faktor-faktor yang bisa menguatkan iman, dan juga yang kedua adalah dengan menghindari hal-hal yang bisa menggerogoti iman. Taib, ini bekal yang pertama. Bekal yang pertama yaitu dengan ibadah kepada Allah SWT, meningkatkan iman dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran, kebid'ahan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, fahumul ladzina ahlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka orang-orang yang berjalan menuju kampung akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam perjalanan mereka. Mutasyarri'ina bi syir'atil imani, dan mereka beribadah dengan syariat iman. Dalam bait ini ada dua bekal utama yang beliau sebutkan, bekal menuju kampung akhirat, sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dari kata ahlasu fi masjid, mereka ikhlas dalam perjalanan mereka. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, yaitu pada kata mutasyarri'ina bi syir'atil imani, mereka berjalan beribadah dengan syariat keimanan, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah tadi. Dan ibadah itu seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu artinya setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan-amalan yang zahir, yang nampak seperti sholat, zakat, itu kan nampak. Atau amalan-amalan yang batin, yang tidak nampak, seperti ikhlas, sabar, ini kan amalan-amalan hati, nggak kelihatan. Pokoknya setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu namanya ibadah. Jadi ibadah tidak terbatas pada sholat, puasa, tidak. Banyak orang menganggap ibadah itu sempit, hanya sebatas pada puasa, sholat, zakat, haji, itu saja. Enggak. Ibadah itu luas maknanya. Pokoknya jika itu dicintai dan diridhai oleh Allah, diperintahkan, dianjurkan oleh Allah, atau melalui lisan Rasulullah SAW, maka itu namanya ibadah. Bahkan seorang ayah yang bekerja mencari nafkah, itu ibadah. Seorang ibu rumah tangga masak, mencuci, nyapu, bersih-bersih rumah, merawat anaknya, itu ibadah. Karena itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita berakhlak mulia kepada orang, senyum kepada orang, bantu orang, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Ini yang harus kita pahami. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Dan ini yang ditekankan oleh penulis dalam buku ini. Bahwa bekal kita dalam perjalanan menuju kampung akhirat adalah dua hal yang itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya kita memurnikan ibadah kita ini semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya, Allah tidak menerima amal ibadah seorang sehebat dan sebesar apapun amal ibadah tersebut kalau enggak ikhlas. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat Imam Muslim, ada 3 golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka. 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka. Orang mungkin akan mengira yang diseret ke neraka ini berarti mafia gitu ya, ya pengedar narkoba. Ternyata enggak. Justru yang pertama kali diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, yang pertama adalah orang yang berjihad. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Kenapa orang yang berjihad, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, kok malah pertama kali diseret ke neraka? Padahal ini amalan-amalan istimewa, luar biasa. Karena mereka tidak ikhlas. Ada yang berjihad supaya dipanggil pahlawan, membaca Al-Quran supaya dipanggil qori, suaranya merdu, Masya Allah. Sedekah supaya dipanggil ya dermawan. Akhirnya diseret ke neraka. Makanya ma'asyiral muslimin, ikhlas ini sangat penting sekali. Dan ini bukan suatu hal yang mudah, gampang, enggak. Berat, Pak. Berat ikhlas itu. Orang sekelas Sufyan As-Tsauri, imam yang zuhud, yang ahli ibadah, yang disebutkan dalam biografinya, kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Adalah Sufyan Tsauri apabila beliau ingat akhirat kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, ya, beliau pernah mengatakan tentang beratnya ikhlas ini. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat menurut saya daripada meluruskan niat saya. Ini paling berat. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak ada yang paling berat daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, muncul dari lubang yang lainnya. Makanya kita harus betul-betul berusaha bagaimana kita ikhlas. Bagaimana caranya supaya kita ikhlas? Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan agar kita betul-betul bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas kita dalam segala hal. Ya. Adapun makhluk kesampingkan. Bukan itu tujuan kita. Ya, apa artinya pujian manusia kalau Allah Subhanahu wa taala murka sama kita? Enggak ada artinya. Ya, banyak orang yang dicari malah keridhaan manusia. Yang dicari adalah pujian manusia. Sehingga tatkala mereka tidak mendukung, tatkala mereka tidak memuji, mutung. Ah, percuma. Ya. Kau nazeng muji. Tapi kalau kita ikhlas, orang memuji, orang tidak, enggak berpengaruh pada kita. Itu tandanya orang yang ikhlas. Kata Imam Al-Bukhari, tanda orang yang ikhlas adalah tatkala al-madiqu fika wadh-dham sawa. Tatkala orang yang memuji dan orang yang mencela dalam pandanganmu sama. Artinya dipuji tidak menjadikan kita melayang, ya, dibuli tidak menjadikan kita pudar. Ya, sama aja, karena itu komentar orang. Tatkala kita beramal ibadah, pasti ada yang pro dan kontra, pasti ada yang memuji, pasti ada yang membuli, itu pasti. Tapi kalau kita ikhlas dalam beribadah, semua itu enggak berpengaruh, karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini penting ma'asyiral muslimin. Kita kalau dalam berpegang teguh kepada sunnah, tatkala kita menjalankan agama ini betul-betul ikhlas, nggak peduli dengan omongan orang. Orang mau bilangin kita radikal, teroris, ya, kebanjiran, ya, apa namanya, ya, dan lain sebagainya, semua itu tidak mempengaruhi kita. Karena yang kita cari adalah ridha Allah SWT. Kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin digapai. Kita pengen semua orang senang sama kita, memuji kita semuanya, itu nggak mungkin, mustahil. Bahkan kata Imam Ibnu Hazm, ya, man dhanna annahu salima minan nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwasanya dia bisa selamat dari kritikan orang, omongan orang, gila dia. Ya, gak ada selesainya Pak, omongan orang itu, ngurusi omongan orang gak ada selesainya. Gak usah dipikirin. Ya, jadikan prioritas kita adalah ridha Allah SWT. Ini. Yang kedua, agar kita ikhlas, hendaknya kita berupaya untuk menyembunyikan amal kita sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin, nggak perlu pamer-pamer. Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi SAW, dan beliau termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amal falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa untuk memiliki amal soleh yang sifatnya rahasia, maka lakukanlah. Maksudnya kalau kalian bisa untuk melakukan amal ibadah itu rahasia, nggak banyak orang tahu, bahkan kalau bisa istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, lakukanlah. Ya, sedekah misalkan, semua orang nggak ada yang tahu, itu lebih bagus. Ya, makanya sholat sunnah itu diutamakan di rumah. Kenapa? Salah satunya adalah untuk menjaga keikhlasan. Di samping juga untuk mendidik keluarga, tapi ada hikmah yang lain, yaitu agar kita semakin ikhlas. Ya, dari kejauhan manusia. Karena kalau di masjid kan banyak orang, tapi kalau di rumah tidak banyak yang tahu. Intinya, semakin kita bisa menyembunyikan amal kita, itu yang lebih utama. Tapi jangan juga kalau kita melihat ada orang yang menampakkan misalkan, langsung kita bilang wah riya ya. Jangan. Karena masalah ikhlas atau riya ini masalah rahasia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Nah, tapi kita berusaha. Karena kalau kita pamer ini rawan. Ya, sekarang musibah, dikit-dikit apa? Pamer. Dikit-dikit selfie. Ya, dikit-dikit selfie. Ini pamer ibadah, pamer amal saleh, ya, dan itu bisa merusak amal perbuatan kita. Syarat yang kedua ma'asyiral muslimin adalah mutaba'ah, ittiba, yaitu beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima amal seorang hamba kalau dia tidak sesuai ibadahnya dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, sebagaimana dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, percuma, capek tok, pegel tok zaman. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang beribadah tapi nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, diibaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim seperti seorang musafir, orang yang bepergian tapi mengisi kopernya, tasnya dengan kerikil dan batu-batuan, hanya memberatkan dan tidak ada faedahnya. Orang kalau bepergian itu tasnya diisi apa? Baju, jajan, ya, dan lain sebagainya. Kalau cuma diisi pasir, kerikil,
ya batu ngapot-ngapot itu nggak ada faedahnya. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beribadah tapi tanpa tuntunan dari Nabi SAW. Udah mengorbankan waktunya, hartanya, tenaganya, tapi ternyata sia-sia karena nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, salah satu bekal penting yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita berupaya dalam ibadah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dalam beribadah itu ya bisa sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Tentu yang pertama caranya ilmu. Gak mungkin kita ini bisa beribadah sesuai tuntunan Rasulullah tanpa ilmu. Ketika Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Sekarang kita nggak bisa melihat langsung Nabi SAW sholat. Terus bagaimana caranya melaksanakan hadis ini? Ya mempelajari hadis-hadis. Bagaimana tata cara sifat-sifat ya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita ingin beribadah sesuai tuntunan Nabi, caranya ilmu. Kita harus bersemangat menggali. Ya. Yang kedua, agar kita bisa ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hilangkan dari jerat-jerat hawa nafsu dan adat istiadat, dibelenggu. Maksudnya adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Karena terkadang seorang dihadapkan antara mengikuti Nabi ataukah mengikuti masyarakatnya. Nah, satu sisi dia pengen mengikuti Nabi, tapi sisi yang lain dia juga ya takut kalau menyelisihi apa? Ya, ritual masyarakatnya, nanti dibully, nanti dikucilkan, ya, nanti dimusuhi. Makanya tatkala kita ingin ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hilangkan dari belenggu hawa nafsu, hilangkan dari jerat-jerat adat istiadat masyarakat yang bertentangan dengan agama. Bukan berarti kita ini anti adat istiadat, bukan berarti ya bahwasanya budaya di masyarakat itu nggak boleh secara mutlak, tidak. Adat istiadat, budaya, hukum asalnya boleh. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, tidak boleh untuk diikuti. Ya, tidak boleh dengan kesepakatan para ulama. Masalahnya sekarang banyak orang lebih mengedepankan adat istiadat daripada syariat. Dia takut dibully sama orang ketika dia ya meninggalkan adat istiadat, tapi nggak takut sama Allah SWT tatkala dia tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ma'asyiral muslimin, kita harus berupaya bagaimana kita ini ya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu suri tauladan bagi kalian. Ya, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak. Kita berusaha. Bahkan Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, ini stata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asari faf'al. Kalau kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, lakukanlah. Ya, artinya sekecil apapun, kalau kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan. Ya, jangan meremehkan. Ini sunnah Nabi ya, cuma sunnah toh aja kok nggak wajib. Nah, kita kadang meremehkan. Ya, kalau sunnah diremehkan, kalau makruh diterjang. Ya, baik. Yang ketiga, wahumul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Mereka yaitu orang-orang mukmin
yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah dan akhirat, mereka membangun perjalanan mereka antara ar-raja, yaitu berharap, wal khauf, dan takut, lid-dayyani, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal menuju kampung akhirat, yaitu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki dua hal, al-khauf war-raja. Al-khauf artinya takut, ar-raja artinya berharap. Takut yang bisa mengerem diri kita dari menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja ini harapan yang bisa memotivasi dan mendorong kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'syiral muslimin, ibadah kepada Allah itu tidak lepas dari dua hal. Satu, perintah. Kita melaksanakan perintah-perintahnya. Kita diperintah sholat, puasa, zakat, haji. Yang kedua, larangan. Ya, larangan. Berupa larangan-larangan, bagaimana kita meninggalkannya. Nah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita butuh roja, harapan. Karena ini yang memotivasi kita. Kita berharap mendapatkan pahala, kita berharap mendapatkan surga, ya, keutamaannya ini, keutamaannya itu, gitu kan? Dan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kita butuh al-khauf. Kita dilarang dari berzina, itu butuh khauf, takut. Kalau nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya repot mau meninggalkannya. Mau mencuri, kalau nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, repot. Jadi harus ada yang mengeremnya. Mengeremnya adalah ya al-khauf. Makanya dalam ibadah kepada Allah harus ada dua hal ini, al-khauf war-raja, ya, berharap dan takut. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, mensifati para nabi dan rasul, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Sesungguhnya mereka itu yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebajikan. Yani kita harus berlomba-lomba, ya, segera, jangan nanti ditunda-tunda. Kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ini sifatnya para nabi, yaitu mereka bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami dengan harapan dan rasa takut. Makanya dua hal ini harus ada. Kata Imam Ahmad, al-khauf war-raja, takut dan berharap itu ibaratkan dua sayap burung. Dua sayap burung. Burung tidak akan terbang kalau salah satu sayapnya, ya, terluka, patah. Begitu juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada dua sayap ini, yaitu sayap al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sayap ar-raja, berharap, ya, sehingga memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi SAW menjenguk salah satu sahabatnya yang masih muda tapi dalam sakaratul maut. Dan ini faedah bagi kita, ya, satu, mulianya akhlak Nabi. Beliau menjenguk banyak para sahabatnya, tua, muda, kecil, ya, beliau menjenguknya. Kemudian yang kedua juga di sini faedah juga bagi kita, bahwasanya kematian itu enggak pilih kasih. Ini anak ini masih muda tapi dalam sakaratul maut. Kemudian ditanya oleh Nabi, kaifa tajiduk, bagaimana kamu mendapati dirimu? Qala arju wa ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, dan aku khawatir terhadap dosa-dosaku. Maka Nabi SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu alladhi yarju wa aminahu minalladhi yakhaf.
Tidaklah dua hal ini berkumpul pada seorang mukmin, yaitu apa? Al-khauf dan roja, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya, harapannya, dan akan mengamankannya, melindunginya dari apa yang dia takutkan. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya bagi kita dalam beribadah kepada Allah memiliki dua hal ini, al-khauf dan roja. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama adalah kita tanamkan pada diri kita luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Maha Pengasih, Penyayang, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat baik pada hambanya, ya. Demikian juga kita ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman berupa surga, ya, berupa melihat Allah Subhanahu wa taala, berupa keridhoannya. Ya, ini kita siapkan. Semakin kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin semangat di dalam beramal saleh. Yang kedua, kita tanamkan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat siksanya. Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat marah, ya, murka. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang kafir, yang maksiat, siksaan neraka. Jadi jangan yang ancaman-ancaman saja, jangan juga yang hiburan-hiburan saja. Ya, dua-duanya harus seimbang. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu seimbang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga, pasti setelahnya Allah ceritakan tentang neraka, supaya ada keseimbangan. Jangan sampai kita cuma takut sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bukan takut yang terpuji, malah takut yang tercela, yaitu takut yang menjadikan kita putus asa. Ini madhabnya Khawarij, takut, wah, kafir, ini kafir, semuanya kekal di neraka. Akhirnya menjadikan apa? Orang putus asa. Ya, tapi jangan juga yang surga, nggak pernah dibahas tentang neraka. Akhirnya nanti malah paham Murji'ah, terkena paham Murji'ah. Jadi dua-duanya harus apa? Seimbang. Ya, dua-duanya harus seimbang, dan itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib yang keempat, wahumul ladzina mala'al ilahu qulubahum biwadadihi wa mahabbatir rahmani. Mereka itu adalah, ya, orang-orang yang hati mereka penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bekal menuju kampung akhirat, salah satu bekal menuju Allah Subhanahu wa taala adalah cinta. Kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa cinta kita nggak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ini motornya, penggeraknya. Kenapa kita tergerak untuk hadir dalam majelis ilmu? Karena kita ada cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu agama, ya kan? Nah, tanpa itu tidak akan tergerak. Banyak orang mendengar, ya, pengajian tapi nggak datang. Lebih daripada itu, banyak orang mendengar hayya 'alas shalah, ayo menuju sholat, ayo melaksanakan sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kebahagiaan dunia akhirat. Bahkan kadang-kadang tetangga masjid, ya, mikrofon corongnya mengarah ke rumahnya, tiap hari dengar. Tapi banyak juga yang berat langkahnya menuju masjid. Kenapa? Tidak ada cinta dalam hati mereka yang menggerakkan, memotivasi, mendorong untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta ini penting sekali. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani. Dan ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah, ya, sumbernya dengan
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah cinta, kita akan mencintai apa yang dicintai orang yang kita cintai. Kenapa kita sholat? Karena Allah cinta kepada sholat, mencintai orang-orang yang sholat. Kenapa kita cinta kepada Nabi? Karena Allah cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat. Kita pun cinta kepada orang yang dicintai dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Majnun Laila pernah mengatakan, Majnun Laila itu orang yang tergila-gila sama wanita namanya Laila. Ya, dia mengatakan amurru ala diyari diyari Laila wa uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara wa ma hubbud diyari saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati rumahnya Laila dan aku ciumi tembok rumahnya. Namanya juga Majnun ya, orang yang tergila-gila sama Laila. Diciumi temboknya. Bukan aku cinta kepada tembok rumahnya, tetapi karena cintaku kepada penghuni rumahnya. Maksudnya apa? Orang kalau sudah cinta akan mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Kita ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita cinta kepada para malaikat, kita cinta kepada para nabi, kita cinta kepada para sahabat. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Kenapa kita cinta kepada sholat, cinta membaca Al-Quran, cinta ngaji ilmu agama? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai amalan-amalan tersebut. Oleh karena di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu, ya, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan setiap amalan yang mendekatkan aku untuk meraih cintamu. Kita harus berupaya bagaimana caranya bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan tentang kiat-kiat meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 kalau nggak salah disebutkan sama beliau. Saya sampaikan secara singkat saja dan kita tutup dengannya. Kiat-kiat untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngaku-ngaku cinta kepada Allah kalau Al-Quran, ya, Quran saja nggak punya. Kadang punya mek tinggu pajangan toh, sampai berdebu nggak pernah dibuka. Ya, lebih parah lagi kadang punya Quran tapi mek tinggu jimat toh. Nah, dan Qurannya apa namanya, ayat kursi ditaruh di luar rumahnya, ya. Nah, kenapa? Biar tuyul nggak masuk. Yang kedua, agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebagaimana dalam hadis wali, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in hatta bi syai'in, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba beribadah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu kalau kita melaksanakan yang wajib-wajib, sholat wajib, puasa Ramadan dan sebagainya. Dan manusia senantiasa melaksanakan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, laksanakan perintah-perintahnya.
Yang wajib, lebih-lebih syukur-syukur kalau kita bisa menambahnya dengan yang sunnah. Yang ketiga, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita. Wadhkurullaha dzikran katsira, zikirlah dengan yang zikir yang banyak. Yang keempat, lebih mengedepankan cinta Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsu kita. Jadi kita melawan hawa nafsu kita untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau udah kecanduan, kan repot ya. Nah, ini kan berarti antara milih hawa nafsu ataukah milih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kita lebih memilih Allah Subhanahu wa taala, di situ kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat Allah kepada kita banyak sekali. Kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Padahal kita ini banyak dosanya, banyak kekurangannya. Itu kalau kita bisa senantiasa bersyukur seperti itu, maka itu akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkan kandungan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita belajar tauhid asma wa sifat. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala kan banyak. Di antaranya 99 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Ya. Kita pelajari dan kita amalkan kandungannya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami, Maha mendengar, berarti kita harus hati-hati tatkala berucap, karena Allah dengar walaupun bisik-bisik, ya, Allah dengar. Al-Basir, Allah Maha mengetahui, berarti kita harus hati-hati tatkala kita bertindak, karena Allah mengetahui. Walaupun kita di tengah malam gelap gulita, nggak ada yang lihat, ingat Allah Subhanahu wa taala melihat. Nah, itu namanya mengamalkan kandungan dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengaku bahwasanya kita ini apa? Lemah, banyak dosanya. Ini. Jangan sombong. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, Allah yang maha kaya. Pandemi ini, COVID-19 ini memberikan pelajaran kita penting bahwa manusia itu lemah. Ya, walaupun zaman teknologi semuanya nggak ada yang bisa mengentaskan dari ya pandemi ini. Ya, bahkan negara-negara adidaya saja kalang kabut menghadapinya. Baru dikasih virus kecil tok itu sudah bingung semuanya, pusing 7 keliling. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah khalwat. Khalwat itu bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Artinya kita sholat malam, ya, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta kepadaku saya akan penuhi. Siapa yang memohon ampun kepadaku saya akan ampuni. Yang kesembilan yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Makanya cari teman yang baik, yang bisa menambah iman kita, yang bisa mengingatkan kita, menggandeng kita menuju surga. Selektif. Ini teman punya peran yang sangat besar ya Pak. Kalau kita salah berteman, ya akhirnya ya terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 di antara kiat adalah menghindari segala hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hindari maksiat-maksiat, dosa-dosa,
baik dosa besar maupun dosa kecil, baik itu kesyirikan, kekufuran maupun kemaksiatan. Karena semua kemaksiatan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu setiap hari Ahad pertama ya, ba'da asar di Masjid Jami' Mekah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.